Lo pernah nggak sih? Lagi rebahan sambil mikir, gue capek kerja, capek ngoyo, capek pura-pura semangat tiap Senin. Tapi di sisi lain, ada aja orang yang kelihatannya santai. Senyumnya kayak udah lunasin cicilan hidup dari 2 kehidupan sebelumnya. Nggak kelihatan sibuk, tapi hidupnya mengalir. Rezeki datang kayak air pas rob ngalir deras tanpa bisa ditahan. Lo mulai mikir, ini orang main susuk rezeki atau emang semestanya udah cinta mati sama dia? Kayak film yang absurd, tapi ternyata hidup tuh punya logika yang nggak logika. Dan topik hari ini akan nyentuh urat paling sensitif dalam hidup. Lo, bisa nggak sih kayak raya tanpa kerja keras banting tulang? Bisa nggak sih duduk diam tapi rezeki datang? Apa bener hidup tuh bisa semudah itu? Atau itu cuma omong kosong para motivator setengah sadar? Eits, tenang. Selamat datang kembali di channel Hukum Semesta. Channel sakral penuh ironi yang suka bilang, kalau hidup lo masih susah, mungkin lo belum cocok sama algoritma semesta. Terima kasih buat semua member setia yang udah support channel ini, kayak Jin Baik yang tugasnya ngasih like dan energi positif tiap kali kita drop upload. Tanpa lo semua, channel ini cuma kayak mantra kosong tanpa energi. Sekarang gini, topik ini penting karena hampir semua orang hidupnya kayak ngejar kereta yang gak pernah berhenti di stasiun mereka. Kerja udah kayak kerbau, tapi hasilnya masih kalah sama orang yang literally nongkrong di coffee shop sambil visualisasi. Lah, ini hidup atau lomba absurd? Tapi jangan salah, di balik semua itu ada hukum semesta yang udah jalanin skripnya dari sejak langit diciptain. Dan kita semua cuma aktor yang kadang lupa baca naskah. Nih, gue kasih satu wejangan kuno buat lo semua. Barang siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan memahami pola rezekinya. Bukan dari KPI kerja lo, tapi dari getaran batin lo. Ini bukan sulap, bukan sihir, ini hukum energi. Vibrasi, niat, akses spiritual. Itu kuncinya. Kerja keras penting, tapi kalau energinya nggak nyambung, hasilnya cuma lelah batin. Hari ini kita akan bedah semuanya. Dari sudut filsafat, spiritual, sampai pengalaman para tokoh dunia. Kita juga bakal ngobrolin kenapa kadang hidup lu serasa stuck padahal udah ngoyo. Kita bahas hukum semesta dari yang paling familiar kayak Law of Attraction, sampai yang jarang dibahas kayak hukum kekosongan dan hukum penerimaan pasrah total. Dan tentu, kita kaitkan juga dengan ajaran leluhur, wejangan Islam, dan logika kuantum yang bikin kepala lo mikir tapi hati lo adem. Nih, gua kasih kata-kata legend dari channel Hukum Semesta buat lo sekalian yang masih ragu. Kalau rezeki lo belum lancar, mungkin lo masih terlalu sibuk mikirin kerjaan daripada nyambungin energi. Lo ke arah yang bener, so duduk yang nyaman, kopinya ditaruh dulu. Hari ini kita bukan cuma nonton video, kita lagi buka portal pemahaman baru tentang realitas hidup lo sendiri. Lo tahu nggak, dulu di era kerajaan kuno, para raja itu punya satu kebiasaan aneh. Setiap pagi sebelum ngapa-ngapain, mereka diem, nggak ngatur pasukan, nggak tanda tangan dokumen, nggak ngitung kas negara, cuma duduk. Nggak ngapa-ngapain, tapi dari situ, keputusan besar muncul. Perintah-perintah paling menentukan muncul dari keheningan. Mereka bilang itu bukan karena mereka pinter, tapi karena mereka nyambung dulu ke sumber energi kehidupan. Nah, lu pasti mikir, lah itu kan raja. Gimana sama gua yang rakyat biasa, yang belum lunas bayar cicilan motor? Santai dulu bro. Yang mau kita obrolin sekarang bukan soal status sosial, tapi soal kesadaran energi. Dan ini bukan cerita fiksi. Ini udah jadi bagian dari sejarah spiritual dan eksistensi manusia sejak zaman batu, belum kenal batu akik. Oke, kita tarik dikit ke belakang. Di dalam teks kuno Mesir, ada yang namanya ma'at. Itu konsep harmoni alam, keteraturan, dan energi kebenaran. Kalau lu hidup selaras sama ma'at, lu dapat kelimpahan tanpa harus ngoyo terus. Dan pas ma'at lu kacau, hidup lu juga kacau. Masuk akal? Banget. Dalam Islam pun jelas disebut, barang siapa bertakwa kepada Allah, maka dia akan memberinya jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Gue ulang, tidak disangka-sangka. Bukan dari lemburan tambahan,
Bukan dari project freelance yang bikin lo begadang 3 malam, tapi dari arah yang nggak lo duga. Nah ini nih titik awal kita. Bisa nggak sih rezeki datang tanpa lo harus lari-lari? Ngejar terus? Jawabannya bisa. Tapi bukan berarti lo duduk bengong nonton sinetron sampai zuhur. Ini bukan soal fisik lo gerak atau enggak. Ini soal frekuensi lo nyambung atau enggak. Bayangin semesta tuh kayak radio. Frekuensinya udah nyiarin rezeki 24 jam nonstop. Tapi lu bisa nangkep atau enggak, tergantung antena batin lu, nyala atau enggak. Nah sekarang kita masuk ke bagian yang bikin jidat lo ngernyit. Gimana caranya, apa rahasianya, kenapa ada orang yang kelihatannya nggak ngapa-ngapain tapi dapat banyak? Jawabannya ada di kombinasi antara kesadaran, frekuensi, batin, dan hukum semesta. Dan ini bukan cuma teori spiritual. Filsuf-filsuf dunia pun ngomongin ini. Kayak si Alan Watts bilang, "The meaning of life is just to be alive. It is so plain and so obvious and so simple. And yet, everybody rushes around in a great panic as if it were necessary to achieve something beyond themselves." Artinya, hidup itu sebenarnya sederhana. Yang bikin ribet, ya, manusia sendiri. Lanjut, Albert Einstein, bapaknya relativitas, pernah bilang, "Everything is energy and that's all there is to it. Match the frequency of the reality you want and you cannot help but get that reality." Kalau hidup lo masih kayak kertas kosong, bisa jadi lo lagi nyetel ke frekuensi yang bukan milik lo. Sampai sini udah mulai kerasa dalamnya. Mantap. Lanjut. Sekarang kita hubungkan dengan ajaran Islam dan wejangan leluhur. Dalam ajaran Islam, konsep tawakal bukan berarti pasrah bodoh, tapi usaha batin dan energi yang sinkron sama takdir Allah. Dan ini sinkron banget sama hukum semesta. Wejangan Jawa kuno bilang, "Urip iku mung mampir ngombe, ojo kesusu ngombe lali mangan." Hidup itu cuman mampir minum, jangan sampai lo keasikan ngejar rezeki sampai lupa esensinya. Rezeki itu bukan lo kejar, tapi lo sadari, lo tarik, lo pancarkan. Nah, di video ini, kita bakal dalemin lagi ke dalam-dalamnya. Gimana sejarah spiritual dan ajaran filsafat dunia sebenarnya udah nyiapin blueprint bahwa hidup tuh bisa ngalir. Bahwa kerja keras tuh penting, tapi kerja energi jauh lebih menentukan. Dan dari sinilah, lo bakal ngeliat dunia dengan kacamata yang beda. Nggak melulu lari, tapi kadang berhenti dan nyambungin frekuensi lebih penting daripada 1000 langkah ngawur. Oke, sekarang kita ngobrol serius tapi tetap santai. Gue mau lo tarik napas, tahan, buang pelan-pelan. Sekarang jawab ini dalam hati. Lo capek gak sih? Capek ngejar terus. Capek bangun pagi, kerja sampai malam tapi yang dikejar makin jauh. Capek pura-pura kuat padahal dalam hati lo cuma pengen duduk, diem, dan bilang ke semesta, "Udahlah, gue nyerah dulu. Gue ngerti. Gue tahu rasanya." Dan percaya atau enggak, itu bukan salah lo. Lo hidup di sistem yang ngajarin lo buat kerja kayak robot, tapi nggak pernah ngajarin lo buat nyambung ke sumber energi. Lo diajarin buat produktif, tapi nggak pernah dikasih tahu gimana caranya sinkron sama hukum semesta. Nah, sekarang kita mulai bongkar satu-satu. Gue pecah jadi beberapa konsep biar nggak ngambang. Konsep 1, rezeki. Itu energi bukan cuman uang. Lo kira rezeki itu cuman duit? Bukan bro. Rezeki itu energi, dan kayak semua energi lain dia nurut hukum. Lo punya teman yang rezekinya ngalir terus, padahal nggak kelihatan kerja keras. Bukan karena dia pakai susuk, tapi karena dia selaras. Energinya klik sama semesta, rezeki itu kayak air. Kalau jalannya buntu, dia nggak bakal ngalir. Tapi kalau lo bersihin jalurnya, buang sampahnya, baca, trauma, pikiran negatif, keputusasaan, dia bakal ngalir tanpa henti. Konsep 2. Semesta nggak respon kata-kata, tapi vibrasi. Lo bisa bilang, "Saya kaya 1.000.000 kali." Tapi kalau lo masih nyimpen ketakutan soal utang, semesta bakal nangkep yang lo vibrasikan, bukan yang lo ucapin. Makanya, ini bukan soal afirmasi doang, tapi soal vibrasi dalam batin. Gimana lo ngerasa? Gimana lo memancarkan? Kaya itu bukan status, kaya itu frekuensi. Konsep 3. Ada hukum-hukum semesta yang kerja di balik layar.
Gue bakal kasih 10 hukum semesta yang berpengaruh langsung sama topik kita. 5 yang umum dan familiar. 1. Hukum ketertarikan. Law of Attraction Law, tarik apa yang lo pancarkan. Lo nggak bisa pura-pura positif tapi dalam hati penuh kemarahan. Semesta nggak bisa lo tipu. 2. Hukum vibrasi, segala sesuatu punya frekuensi. Lo pengen kekayaan tapi vibrasi lo masih miskin? Sama aja lo minta siaran jazz tapi radionya masih nyetel. Dangdut Koplo. 3. Hukum tindakan terinspirasi. Inspired action bukan sekadar kerja keras, tapi kerja dari rasa yang selaras. Kalau lo gerak dari ketakutan, hasilnya pun akan ketakutan. Tapi kalau lo gerak dari kepercayaan dan cinta, hasilnya pun manis bro. 4. Hukum ketidakterikatan. Law of detachment. Lo nggak bisa manifestasiin sesuatu kalau lo terlalu maksa. Kepengen boleh, tapi jangan mepet. Manifestasi butuh ruang buat berkembang. 5. Hukum refleksi. Law of reflection, apa yang lo lihat di luar, itu cermin dari dalam. Lo sering nemu orang pelit, mungkin lo juga masih pelit ke diri sendiri. Lo sering lihat dunia keras, mungkin batin lo juga masih penuh perlawanan. Nah, sekarang 5 hukum semesta yang jarang dibahas, tapi efeknya dalam banget. 6. Hukum resonansi semesta akan bawa lo ketemu situasi yang frekuensinya match sama isi batin lo. Lo resah terus, ya dapatnya kaos. Lo damai, ya dapatnya rezeki yang juga tenang. 7. Hukum keselarasan ilahi, divine alignment. Kalau hidup lo selaras sama misi jiwa lo, rezeki itu datang tanpa banyak ribet. Tapi kalau lo ngelawan blueprint jiwa, hidup lo bisa mentok terus, meskipun usaha udah jungkir balik. 8. Hukum kekosongan, the law of vacuum semesta. Nggak bisa ngisi ruang yang udah penuh. Lo pengen hal baru, buang yang lama. Nggak cuma barang, tapi juga pikiran, emosi, bahkan pertemanan yang nggak sehat. 9. Hukum transmutasi energi, semua energi bisa diubah bentuknya. Kesedihan bisa jadi karya, ketakutan bisa jadi kekuatan. Tapi, lo harus sadar dan ngizinin itu terjadi. 10. Hukum momentum spiritual, sekali lo klik, lo ngalir. Tapi lo harus jaga momentum. Kayak naik sepeda, kalau lo berhenti ngayuh di awal, ya nggak jalan. Tapi kalau udah dapet momentumnya, tinggal jaga aja. Semua hukum ini nyambung satu sama lain. Lo nggak bisa main setengah. Lo harus bangun dari dalam, bukan dari permukaan. Dan ini bukan soal kerja keras fisik, tapi kerja batin, kerja hati, kerja, cuy energi. Gue ngerti ini butuh waktu buat dicerna. Tapi sekali lo paham, lo bakal ngeliat hidup lo kayak ngeliat peta harta karun. Dan lo sadar, peta itu ada di dalam diri lo sendiri. Sekarang, kita masuk ke bagian paling penting. Bagian yang kadang dihindari, tapi justru disitulah kuncinya. Gue mau tanya, lo pernah ngerasa patah banget gak sih? Yang bener-bener ngerasa semua runtuh. Cita-cita ambiar, hubungan hancur, keuangan minus, hati capek. Kalau iya, dengerin ini baik-baik, patah itu bukan akhir. Patah itu pembuka, ibarat tanah yang dibelah buat nanam benih, lo juga lagi dibelah biar benih diri lo bisa tumbuh. Kebanyakan orang waktu patah, mereka lari. Lari ke kerjaan, lari ke distraksi, bahkan lari ke orang lain. Padahal, satu-satunya jalan keluar dari luka adalah masuk ke dalamnya. Prosesnya, ini satu, hadapi bukan hindari. Luka itu energi, dan selama lo nggak hadapi, dia muter terus di bawah sadar. Dia ngeblokir rezeki, ngeblokir relasi sehat, ngeblokir cinta kasih. Tapi saat lo berani duduk sama luka lo, dengerin dia, peluk dia, dia mulai melebur. Dan dari situ, ruang baru kebuka. 2. Maafkan, tapi bukan buat mereka. Maafin tuh bukan buat ngebebasin mereka, tapi buat ngebebasin lo. Setiap luka yang belum lo maafin itu kayak aplikasi berat yang terus nyala di background. Nguras energi, ngurangin daya tarik lo ke hal-hal baik. Maafkan bukan berarti setuju. Maafkan artinya lo cukup cinta sama diri lo buat nggak bawa racun itu ke masa depan. 3. Sinkron lagi. Setelah lo bersih dari beban, baru deh bisa sinkron lagi sama hukum semesta. Mulai dari dalam, ubah vibrasi, setel frekuensi,
Bukan karena lo maksa, tapi karena lo udah jadi versi yang siap menerima. Karena rezeki nggak butuh dikejar, rezeki cuma butuh disambut. Gua ngerti, ini bukan proses instan. Tapi gini bro, lo bisa milih. Mau terus jungkir balik tanpa arah atau mau belajar tarian baru. Tarian antara batin lo dan hukum semesta. Dan kalau lo milih yang kedua, gue di sini buat bantu lo. Bukan sebagai guru, tapi sebagai cermin yang ngingetin, lo nggak pernah rusak. Lo cuman lupa siapa lo sebenarnya. Oke, sekarang bagian yang ditunggu-tunggu sama banyak orang. Bukan teori doang, tapi gimana lo bisa praktek langsung. Gimana caranya lo beneran bisa duduk diam, rezeki datang. Tapi bukan duduk sambil rebahan ngeluh. Duduk dalam artian, tune in ke vibrasi semesta. Karena dalam hukum semesta, yang lo tarik bukan apa yang lo mau, tapi apa yang lo jadi. Jadi gini ya, kalau lo pengen kaya, tenang, penuh cinta, bukan dengan lo ngejar itu semua, tapi lo jadi versi diri yang udah punya itu semua. Nah, gue kasih lo langkah-langkah praktis yang bisa lo lakuin setiap hari. Langkah 1, bersih-bersih energi pagi hari. Sebelum buka HP, tutup mata sebentar. Tarik napas dalam, buang pelan. Bayangin semua energi sisa kemarin. Rasa kecewa, sakit hati, rasa nggak cukup. Ngeluncur keluar dari tubuh lo kayak kabut hitam. Ini bukan cuma visualisasi. Ini frekuensi riset. Kayak lo ngebersihin gelas sebelum lo isi air baru. Kalau lo masih penuh sampah energi lama, gimana mau lo isi dengan vibrasi kekayaan? Langkah 2, ritual. Udah punya lo pengen rumah, duit, pasangan? Setiap pagi, bukannya ngeluh nggak punya, coba bersyukur seolah udah punya. Contoh, alhamdulillah, rumah impian gue sekarang udah jadi tempat nyaman buat istirahat dan berkarya. Ucapin itu sambil senyum dan rasa penuh. Lo acting kayak udah punya. Bukan karena bohongin diri, tapi karena lo nyetel frekuensi ke level itu. Semesta itu kayak speaker Bluetooth. Dia nyambung ke apa yang lo putar. Langkah 3, kode alam mulai perhatiin sinyal semesta. Kadang muncul dalam bentuk delay, kadang lewat mimpi, kadang lewat kata-kata random dari orang asing. Jangan anggap remeh. Kalau tiba-tiba lo dapat intuisi buat cancel janji, atau buka jalur baru yang gak lo rencana, ikutin. Karena semakin lo peka, semakin cepat lo ngeh bahwa semesta tuh sebenarnya ngarahin lo terus. Tinggal masalahnya lo mau nurut atau ngotot. Langkah 4, bikin ruang energi kaya. Lo butuh tempat khusus di rumah, walau kecil, buat nyimpen vibrasi kekayaan. Isi tempat itu dengan buku-buku yang bikin lo semangat. Vision board atau gambar impian lo, uang kertas yang dilipat rapi, minyak aromaterapi, atau wewangian yang lo suka. Kata-kata afirmasi setiap hari datang ke sana, duduk sebentar, bayangin dan rasain. Rezeki itu udah nempel di gue. Gue magnetnya. Langkah 5, gerak. Tapi santai ini yang sering salah kaprah. Mereka pikir duduk diam artinya pasrah dan gak ngapa-ngapain. Padahal maksudnya, bergerak tanpa ngoyo. Lo tetap kirim proposal, lo tetap jualan, lo tetap bangun relasi. Tapi lo gak ngebet, karena lo tahu hasilnya udah ada. Lo gak kerja keras dari ketakutan, lo gerak dari keyakinan, dan bedanya gede banget bro. Kalau lo nanam dengan ketakutan, yang tumbuh adalah cemas. Kalau lo nanam dengan cinta, yang tumbuh adalah hasil. Langkah 6, jaga lingkungan energi. Lingkungan lo tuh kayak tanah buat benih energi lo. Kalau tanahnya racun ya benih apapun gak bisa tumbuh. Maka dari itu, unfollow akun yang bikin lo insecure. Jaga obrolan dari omongan pesimis. Hindari nongkrong yang isinya cuma ngeluh dan gosip. Lo harus bikin bubble, tempat di mana vibrasi lo bisa stabil. Karena inget, lo gak bisa naik ke langit kalau lo terus digandulin tanah. Dan satu hal lagi, energi kekayaan gak butuh validasi. Dia cuman butuh tempat buat berlabuh. Kalau lo udah jadi tempat itu, gak peduli lo kerja atau enggak, rezeki akan nemuin lo karena lo satu frekuensi. Sekarang kita udah masuk ke tahap praktis. Tinggal lo lakuin aja, tapi perjalanan belum selesai. Di
Di bagian berikutnya, kita bakal masuk ke cerita gila yang bakal nancep banget di hati lo. Oke, sekarang bagian yang ditunggu-tunggu sama banyak orang. Bukan teori doang, tapi gimana lo bisa praktek langsung. Gimana caranya lo beneran bisa duduk diam rezeki datang. Tapi bukan duduk sambil rebahan ngeluh. Duduk dalam artian, tune in ke vibrasi semesta. Karena dalam hukum semesta, yang lo tarik bukan apa yang lo mau, tapi apa yang lo jadi. Jadi gini ya, kalau lo pengen kaya, tenang, penuh cinta, bukan dengan lo ngejar itu semua, tapi lo jadi versi diri yang udah punya itu semua. Nah, gue kasih lo langkah-langkah praktis yang bisa lo lakuin setiap hari. Langkah 1, bersih-bersih energi pagi hari. Sebelum buka HP, tutup mata sebentar. Tarik napas dalam, buang pelan. Bayangin semua energi sisa kemarin. Rasa kecewa, sakit hati, rasa nggak cukup, ngeluncur keluar dari tubuh lo kayak kabut hitam. Ini bukan cuma visualisasi, ini frekuensi riset. Kayak lo ngebersihin gelas sebelum lo isi air baru. Kalau lo masih penuh sampah energi lama, gimana mau lo isi dengan vibrasi kekayaan? Langkah 2, ritual. Udah punya, lo pengen rumah, duit, pasangan. Setiap pagi, bukannya ngeluh nggak punya, coba bersyukur seolah udah punya. Contoh, alhamdulillah, rumah impian gue sekarang udah jadi tempat nyaman buat istirahat dan berkarya. Ucapin itu sambil senyum dan rasa penuh. Lo acting kayak udah punya, bukan karena bohongin diri, tapi karena lo nyetel frekuensi ke level itu. Semesta itu kayak speaker Bluetooth, dia nyambung ke apa yang lo putar. Langkah 3, kode alam. Mulai perhatiin sinyal semesta. Kadang muncul dalam bentuk delay, kadang lewat mimpi, kadang lewat kata-kata random dari orang asing. Jangan anggap remeh. Kalau tiba-tiba lo dapet intuisi buat cancel janji, atau buka jalur baru yang gak lo rencana, ikutin. Karena semakin lo peka, semakin cepat lo ngeh bahwa semesta tuh sebenarnya ngarahin lo terus. Tinggal masalahnya lo mau nurut atau ngotot. Langkah 4, bikin ruang energi kaya. Lo butuh tempat khusus di rumah, walau kecil, buat nyimpen vibrasi kekayaan. Isi tempat itu dengan buku-buku yang bikin lo semangat, vision board atau gambar impian lo, uang kertas yang dilipat rapi, minyak aromaterapi, atau wewangian yang lo suka. Kata-kata afirmasi setiap hari datang ke sana. Duduk sebentar, bayangin dan rasain. Rezeki itu udah nempel di gue magnetnya. Langkah 5, gerak. Tapi santai ini yang sering salah kaprah. Mereka pikir duduk diam artinya pasrah dan gak ngapa-ngapain. Padahal maksudnya bergerak tanpa ngoyo. Lo tetap kirim proposal, lo tetap jualan, lo tetap bangun relasi. Tapi lo gak ngebet, karena lo tahu hasilnya udah ada. Lo gak kerja keras dari ketakutan. Lo gerak dari keyakinan, dan bedanya gede banget bro. Kalau lo nanam dengan ketakutan, yang tumbuh adalah cemas. Kalau lo nanam dengan cinta, yang tumbuh adalah hasil. Langkah 6, jaga lingkungan. Energi lingkungan lo tuh kayak tanah buat benih energi lo. Kalau tanahnya racun, ya benih apapun gak bisa tumbuh. Maka dari itu, unfollow akun yang bikin lo insecure. Jaga obrolan dari omongan pesimis. Hindari nongkrong yang isinya cuman ngeluh dan gosip. Lo harus bikin bubble, tempat di mana vibrasi lo bisa stabil. Karena inget, lo nggak bisa naik ke langit kalau lo terus digandulin tanah. Dan satu hal lagi, energi kekayaan nggak butuh validasi, dia cuma butuh tempat buat berlabuh. Kalau lo udah jadi tempat itu, nggak peduli lo kerja atau enggak, tuh rezeki akan nemuin lo, karena lo satu frekuensi. Sekarang kita udah masuk ke tahap praktis. Tinggal lo lakuin aja. Tapi, perjalanan belum selesai. Di bagian berikutnya, kita bakal masuk ke cerita gila yang bakal nancep banget di hati lo. Bayangin lo lagi jalan sendirian di tengah gurun pasir. Matahari terik, tenggorokan kering. Kaki mulai berat, lo udah nyerah, lo ngerasa, udahlah ini ujungnya gua mati kehausan. Tapi tiba-tiba, dari kejauhan lo lihat sesuatu mengkilat, kayak genangan air. Awas, lo lari ke arah situ.
Tapi pas nyampe, kosong. Cuma fata morgana, cuman bayangan elo duduk, frustrasi, nyesel, marah, dan akhirnya pasrah. Tiba-tiba dari balik bukit, muncul orang tua bawa tongkat. Dia jalan pelan, tenang. Dia duduk di sebelah lu, senyum, dan bilang, "Lu tahu nggak kenapa lu nggak nemuin air selama ini?" Lu jawab, "Karena nggak ada airnya, Pak. Ini cuma gurun." Dia senyum lagi dan bilang, "Airnya ada. Tapi lo nyari di luar. Padahal yang lo butuh bukan ngejar air, tapi jadi seperti air. Tenang, ngalir, nggak ngotot. Waktu lo tenang, semesta yang bakal nunjukin jalan. Dan pas lo akhirnya diem, pas lo berhenti panik, lo sadar. Di bawah, tempat lo duduk ada sumber air kecil. Beneran, air yang nggak kelihatan pas lo sibuk lari dan ngubek-ubek gurun. Begitu juga rezeki. Kadang lu ngerasa lu udah nyari kemana-mana, udah usaha mati-matian, tapi tetap aja seret, tetap aja nggak ketemu. Padahal mungkin jawabannya bukan di luar, tapi di dalam. Lu nggak dituntut untuk nyari rezeki sampai capek. Lu dituntut untuk jadi diri yang layak nerima rezeki, dan itu butuh kesadaran, bukan kejaran. Karena rezeki itu kayak air. Dia nggak suka tempat yang kotor, dia ngalir ke tempat yang tenang dan bersih. Kalau hati lo udah bersih, kalau energi lo udah sejalan, air itu bakal muncul dari tempat yang lo nggak sangka. Nggak perlu dikejar, nggak perlu direbutin, cukup disiapin tempatnya. Jadi, pertanyaannya sekarang, udah siap belum lo jadi wadah untuk air itu? Jadi gini ya, semua yang tadi kita omongin bukan cuma bualan spiritual murahan. Bukan omong kosong ala motivator instan yang suka bilang, lo bisa sukses tanpa usaha. Nggak gitu. Yang kita omongin dari tadi tuh real. Ini bukan tentang lo. Males, ini tentang lo ngerti cara kerja semesta. Gue ulangin pelan-pelan ya. Biar lo bener-bener nyerap. Kadang justru pas lo ngerasa diem, pas lo ngerasa nggak ngapa-ngapain, pas lo ngerasa stuck, itu momen dimana semesta lagi ngerjain lo dari balik layar. Lagi disiapin jalannya, lagi disusun ulang rutenya, lagi diatur siapa yang harus datang ke hidup lo, lagi ditahan biar lo nggak nyasar ke jalan yang salah. Tapi karena lo panik, karena lo maksa, karena lo ngerasa harus gerak terus biar dianggap produktif, lo malah nutup akses itu. Kayak orang yang lagi download file besar, tapi lu matiin wifi-nya sendiri karena lu kesel downloadnya lama. Gue jangan kas channel Hukum Semesta buat lo semua. Kalau lo ngerti cara kerja langit, lo gak bakal gerasak gerusuk di bumi. Rezeki bukan tentang capek-capekan, tapi tentang nyetel frekuensi lo ke vibrasi yang bener. Lo bisa kerja keras, tapi kalau frekuensinya takut, cemas, kekurangan, yang dateng ya cuma makin banyak alasan buat takut dan kekurangan. Dan ingat, iya, keberlimpahan itu nggak cuma tentang uang. Bukan sekadar saldo atau barang. Keberlimpahan itu soal damai, soal rasa cukup, soal nyadar. Apa yang gue punya sekarang udah luar biasa. Makanya, bersyukur itu bukan karena semuanya udah cukup, tapi karena lo sadar lo udah cukup meski belum punya semuanya. Lo punya nafas, lo punya akal, lo punya akses ke ilmu beginian. Lo punya peluang yang gak semua orang punya. Dan kalau lo bisa ngerasain itu, selamat, lo udah satu frekuensi sama rezeki ilahi. Terakhir, ingat baik-baik, hukum semesta itu bukan tentang lo memaksa dunia nurutin lo, tapi tentang lo belajar nyambung ke pola ilahi yang udah disiapin buat lo. Gue tahu, ini gak instan, tapi dari semua yang gue pelajari, yang konsisten selalu berhasil tuh. Yang bisa tenang di tengah badai. Yang bisa diem tapi punya keyakinan. Buat lo yang udah nyimak sampai sini, gue gak kasih lo motivasi murahan. Gue kasih lo peta. Peta buat jalanin hidup pakai mata batin, bukan cuma mata kepala. Dan kalau kata analogi kocak tapi tajam khas channel kita, lo tuh kayak wifi. Kalau sinyal lo putus, jangan nyalahin YouTube buffering. Colokin dulu colokan batin lo ke powernya, semesta. Oke, sebelum kita nutup dan gue ajak lo masuk lebih dalam, gue tanya hal paling penting malam ini. Kalau rezeki itu kayak udara,
Kenapa lu masih ngerasa sesek? Apa karena lu belum buka jendela dalam diri lu sendiri? Nih ya, dengerin baik-baik. Video ini bukan isapan jempol. Bukan cuap-cuap spiritual doang biar lo merasa healing. Ini tuh sinyal, kode dari semesta. Pesan buat lo yang lagi lari. Padahal, kuncinya justru lo harus diem. Lo udah denger penjabaran sepanjang video ini. Dan kalau lo nyimak dengan hati terbuka, harusnya lo sadar, rezeki nggak selalu datang lewat jalan yang kelihatan. Kadang dia nyelip di tikungan sabar. Kadang dia muncul di halte pasrah. Gue nggak akan minta lo percaya buta. Gue cuma minta lo coba, diem sebentar. Terus tanya ke diri lo, apakah gue udah nyambung ke frekuensi yang tepat? Atau gue cuma panik, nyari sinyal tapi lupa passwordnya? Buat lo yang baru mampir ke channel ini, selamat datang di Hukum Semesta. Channel yang isinya campuran antara warisan leluhur, kebijaksanaan spiritual, dan sarkasme sakral penuh cinta, tapi nyelekit. Kita bukan channel motivasi biasa. Kita tongkrongan para penjelajah batin yang lagi nyari jalan pulang. Buat lo yang udah jadi member channel Hukum Semesta, makasih banget. Dukungan lo tuh kayak minyak gosok buat jiwa channel ini. Panas tapi nyembuhin. Nah, buat lo yang belum join jadi member, gua kasih ajakan yang gak muluk-muluk. Buat lo yang pengen akses video lebih awal, lo bisa join jadi member channel Hukum Semesta. Cuma setara nasi padang dan kopi, lo udah bisa nonton lebih awal, dan pastinya dapat lebih banyak insight keren yang bisa lo pakai buat hidup lo. Link udah gua tempel di deskripsi, cek sekarang juga. Dan nih gua kasih kata-kata Legend channel Hukum Semesta buat lo bawa pulang ke hati lo. Semesta nggak pernah diem. Yang diem itu lo. Tapi bukan diem yang pasrah, diem yang peka. Biar lo bisa denger rezeki yang lagi manggil lo. Pelan, tapi pasti. Gue tutup dengan satu pertanyaan reflektif. Jawab di kolom komentar ya. Karena ini bukan cuma buat ramein. Engagement. Ini buat lo sendiri. Biar lo denger jawaban dari hati lo sendiri. Selama ini, lu lari karena ngejar rezeki? Atau karena lu takut nggak dianggap cukup?